Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar Jawa Timur. Untuk Anda selamat datang dalam Jatim News Today untuk edisi 6 Agustus 2020 dalam update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Disiarkan serentak di 8 lembaga penyiaran publik lokal pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Bersama dengan Suara Sidoarjo, Ralita Pamekasan, Suara Madiun, Persada FM Kabupaten Blitar, Suara Gresik, Malopati Bojonegoro, Mardika Kota Blitar, dan Ersal Nganjuk. Dan nanti kita akan tersambung juga bersama dengan 7 reporter yang akan memberikan update terkini. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik, untuk informasi pertama kali ini kita ke Suara Sidoarjo. Ada Karina Putri, reporter Suara Sidoarjo yang akan mengabarkan kesadaran masih rendah puluhan pengendara di Waru terjaring razia tidak menggunakan masker. Dan selengkapnya bersama dengan Karina Putri kita tersambung via Zoom. Karin, silakan dengan laporannya. Iya, baik. Terima kasih Billy dan juga sahabat pendengar di Jawa Timur. Dalam rangka Operasi Patuh Semeru 2020, Polresta Sidoarjo terus berupaya memberikan penyedaran kepada masyarakat, khususnya para pengendara roda 2 maupun roda 4, terkait pentingnya menggunakan masker saat berada di luar. Penggunaan masker dalam Operasi Patuh Semeru 2020 juga menjadi salah satu penekanan yang harus ditaati para pengendara sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun saat hal itu sangat disayangkan karena kesadaran masyarakat terbilang masih rendah. Seperti saat dilakukannya Operasi Patuh Semeru 2020 di wilayah Kureksari dan Ningas, Kecamatan Waru pada Rabu siang kemarin, masih banyak ditemui pelanggaran pengendara roda 2 dan roda 4 yang jarang memakai masker. AKP Subadri, Wakapolsek Waru mengatakan jika ketika melakukan Operasi Patuh Semeru 2020 ini dirinya menemukan sebanyak 25 orang pengendara roda 2 dan 4 orang pengendara roda 4 yang tidak memakai masker. Terhadap pelanggar dalam operasi ini, polisi memberikan teguran dan himbauan pentingnya mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain itu, polisi di lokasi juga membagikan masker kepada para pelanggar dengan tujuan agar mereka sadar dan patuh penggunaan masker di tengah situasi pandemi COVID-19. Untuk tambahan, sahabat, mengenai peta persebaran COVID di Kabupaten Sidoarjo, jumlah pasien kontak erat sebanyak 1.730 orang, kasus suspek sebanyak 1.017 orang, pasien konfirm sebanyak 3.456 orang, pasien meninggal dunia sebanyak 201 orang, dan yang terakhir pasien sembuh sebanyak 2.324 orang. Saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Billy. Baik, terima kasih Karin atas informasinya. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Pamekasan ya. Kali ini ada Kaulik Maulidi dari Ralita FM Pamekasan yang mengabarkan Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan Totalitas Tangani Pandemi COVID-19 dan Bencana Alam. Masih tersambung via Zoom, kali ini bersama dengan Kaulik Maulidi. Silakan dengan laporannya. Iya, Billy Patobai. Forum Relawan Penanggulangan Bencana atau FRPB Pamekasan totalitas dalam menangani pandemi COVID-19 serta bencana alam yang tengah hangat terjadi di dunia, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Budi Cahyono sebagai koordinator FRPB Pamekasan mengatakan, selain meresahkan dan membuat jenuh masyarakat, FRPB Pamekasan berusaha mengedukasi masyarakat terhadap pandemi COVID-19 yang masih belum usai. Budi menyampaikan, selain mengedukasi dan menyemprot disinfektan ke rumah-rumah warga dan kejadian alam yang tak terduga, FRPB juga aktif menjadi para donor darah pengganti ketika ada masyarakat yang membutuhkan darah. Budi menjelaskan, selagi tidak menyalahi dan melangkahi aturan, relawan tidak bisa tinggal diam untuk membantu dan segera mengeksekusi, baik itu dalam segi bencana alam maupun ketika dibutuhkan oleh masyarakat, yakni ketika dibutuhkan donor darah pengganti dan penyemprotan disinfektan ke rumah warga. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Kabupaten Pamekasan sebanyak 781 orang. Jumlah positif COVID-19 sebanyak 242 orang, diantaranya sedang dirawat 38 orang, telah sembuh sebanyak 177 orang, dan pasien meninggal sebanyak 27 orang. Kaulik Maulidi, Ralita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kaulik Maulidi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita ke Madiun. Ada Kiki Desilia dari Suara Madiun yang kali ini akan mengabarkan kenaikan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di
Kota Madiun. Dan masih tersambung via Zoom, sahabat, kita ke Kiki Desilia. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Billy. Kenaikan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Kota Madiun. Kali ini kasus COVID-19 per 5 Agustus 2020 kenaikannya. Terdapat 7 kasus baru dalam sehari. Kasus tersebut merupakan penambahan tertinggi di Kota Pendekar dan dari rilis yang dikeluarkan pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, kasus nomor 29 sampai 35 tersebut berasal dari sejumlah kelurahan. Contohnya kasus nomor 29 berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Manis Rejo. Kasus ini merupakan kontak erat dari kasus sebelumnya di Kabupaten Madiun. Hasil penelusuran, ternyata NA ini sempat menjenguk temannya yang masih di rumah dan sakit dan belum dinyatakan konfirmasi COVID-19. NA langsung melakukan isolasi mandiri di rumah setelah mengetahui kalau temannya tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian kasus nomor 30, ini berjenis kelamin laki-laki, Kelurahan Manis Rejo merupakan tenaga kesehatan dan pernah kontak dengan kasus nomor 26. Diberitakan sebelumnya, kasus nomor 26 warga Kelurahan Pilangbango sempat berobat ke rumah sakit dan akhirnya terkonfirmasi COVID-19 25 Juli lalu. Kemudian, tenaga kesehatan ini juga terkonfirmasi positif 4 Agustus kemarin dan sudah isolasi mandiri di rumah. Tambahan selanjutnya, sahabat Jatim News Today, kasus nomor 31, anak-anak berusia 2 tahun di Kelurahan Banjarjo. Ini juga merupakan cucu kasus konfirmasi nomor 25. Selanjutnya, kasus nomor 32 juga merupakan kasus kontak erat dengan yang sebelumnya. Sahabat, tambahan kembali kasus nomor 33, 34, dan 35. Satu keluarga berasal dan ketiganya merupakan bapak, ibu, dan 2 anak berasal dari Kelurahan Manis Rejo. Hasil penelusuran ternyata mereka habis melakukan perjalanan keluar kota. 3 diantaranya positif dan 1 diantaranya non-reaktif. 1 anggota keluarga lain saat ini dengan hasil negatif dan untuk menghindari penularan diungsikan ke rumah keluarganya. Sahabat Jatim News Today, dari data dashboard madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun per tanggal 5 Agustus tercatat 4 orang suspek, pasien kasus konfirmasi 35 orang, 18 sembuh, 7 dalam perawatan, 9 orang menjalani isolasi mandiri di rumah, dan 1 orang meninggal dunia. Saya Kiki Deslia untuk Jatim News Today. Kembali ke studio bersama Billy. Baik, terima kasih untuk Kiki Deslia atas laporannya. Dan saat ini kita akan ke Gresik ya. Ada Putri Rizkyana yang akan mengabarkan Ketua DPRD Jepara tutup usia selesai kunjungan kerja ke DPRD Gresik. Selengkapnya bersama dengan Putri Rizkyana. Ketua DPRD Jepara Imam Zusdi Ghazali yang tutup usia karena COVID-19 dikabarkan sempat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Gresik dengan agenda pengelolaan dana COVID-19 pada 27 Juli yang lalu. Namun menurut Hari Syawaludin, selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariatan DPRD Kabupaten Gresik, pertemuan tersebut tidak berlangsung lama karena adanya demo di depan gedung DPRD. Pihaknya juga menegaskan bahwa setiap kunjungan kerja dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan sebelum memasuki ruangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. Sedangkan jumlah kenaikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gresik sebanyak 30 kasus per 5 Agustus 2020, sehingga total keseluruhan yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Gresik sebanyak 1.962 kasus. Saya Putri Rizkyana mengabarkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih untuk Putri Rizkyana atas informasi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita ke Bojonegoro. Kali ini ada Iwan Siswoyo, Malwapati FM Bojonegoro, yang akan mengabarkan tidak sekadar penanganan COVID-19, Kampung Tangguh dimanfaatkan juga untuk Kamtipmas. Selengkapnya bersama dengan Iwan Siswoyo. Silakan dengan laporannya. Ya, sahabat, sebagai desa atau kelurahan yang mampu menjadi lokasi penanganan COVID-19, Kampung Tangguh juga diharapkan bermanfaat khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Bojonegoro, AKBP M. Budi Hendrawan, di sela-sela dialog interaktif di LPPL Malwapati FM Rabu kemarin menuturkan, dampak COVID-19 cukup banyak.
tidak hanya terkait kesehatan, tetapi ke perekonomian dan sosial. Oleh karena itu, peran masyarakat, Satgas Covid, dan kepolisian sangat penting, khususnya pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru atau AKB di lingkungan sekitar. Sementara sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada Rabu kemarin menunjukkan ada pasien sembuh 1 orang dari Kecamatan Sekar. Penambahan baru kasus terkonfirmasi sebanyak 4 orang, di Kecamatan Borno 1 orang, dan Kecamatan Bojonegoro 3 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih untuk Iwan Siswoyo atas laporannya. Selanjutnya kita ke Kota Blitar. Kali ini ada Fikra Hardian dari Mahardika FM Kota Blitar yang akan mengabarkan pasien konfirmasi COVID-19 Kota Blitar per tanggal 5 Agustus 2020 bertambah 2 kasus baru. Selengkapnya bersama dengan Fikra Hardian. Silakan dengan laporannya. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar per tanggal 5 Agustus 2020 terdapat 2 kasus konfirmasi baru. Hal ini dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. 2 kasus konfirmasi baru ini terdiri dari seorang perempuan berusia 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Tanggal 5 Agustus 2020, hasil RT-PCR dinyatakan positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melakukan isolasi mandiri. 1 kasus konfirmasi berikutnya, seorang laki-laki berusia 40 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Tanggal 5 Agustus 2020, hasil RT-PCR dinyatakan positif corona. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melakukan isolasi di Gedung Isolasi Kabupaten Blitar. Mukhlis menghimbau agar warga Kota Blitar terus menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona di Kota Blitar. Kasus konfirmasi bertambah 2 orang. Yang pertama adalah seorang perempuan usia 25 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Konfirmasi yang kedua yaitu seorang laki-laki berusia 40 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor. Ini merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi ada di Kabupaten Blitar. Dengan bertambahnya 2 kasus konfirmasi baru ini, saat ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 44 orang, dengan rincian 2 orang melakukan isolasi mandiri, 1 orang isolasi di Gedung Isolasi Kabupaten Blitar, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 5 orang meninggal dunia, dan 35 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik, terima kasih untuk Fikra Hardian atas informasinya. Dan sahabat, selanjutnya kita ke Kabupaten Blitar. Kali ini ada Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar yang akan mengabarkan 1 staf positif COVID-19 mulai 6 Agustus 2020 kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar di lockdown. Kali ini kita tersambung via Zoom bersama dengan Risma Erina. Silakan dengan laporannya. Ya baik, 1 staf Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terkonfirmasi positif COVID. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Kuspardani. Hingga saat ini pihaknya masih menelusuri asal-muasal stafnya bisa terkonfirmasi virus corona. Akibatnya, selama 2 hari kerja, yakni mulai 6 hingga 7 Agustus 2020 atau Kamis dan Jumat, ini kantor Dinas Kesehatan di lockdown dan dilakukan sterilisasi. Ia mengaku sudah meminta izin kepada Bupati untuk melakukan penutupan kantor itu. Dijelaskannya pada Rabu 5 Agustus seluruh SDM di kantor Dinkes ini sudah dilakukan swab test, sementara 1 stafnya yang positif itu kini dirawat di RSUD Mardi Waloyo. Kondisinya saat itu memang terdapat gejala seperti panas, batuk, dan juga sesak napas. Namun dijelaskannya yang bersangkutan masuk terakhir pada 20 Juli 2020 dan pasien sendiri memang memiliki riwayat pergi ke Pasuruan sehingga kini tracing masih terus dilakukan. Kuspardani menambahkan kantor Dinas Kesehatan akan kembali dibuka pada Senin 10 Agustus 2020. Ada sekitar 80 SDM yang melakukan WFH dan kasus pelayanan SPM ini tetap dibuka karena berada di depan, sedangkan yang positif ada di kantor belakang. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih untuk Risma Erin atas laporannya dan sekaligus tadi juga menutup rangkaian informasi dalam Jatim News Today untuk edisi 6 Agustus 2020 untuk penanganan COVID-19 regional Jawa Timur. Yang tadi juga disiarkan serentak di 8 lembaga penyiaran publik lokal, radio pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur bersama dengan Suara Sidoarjo, Relita Pamekasan, Suara Madiun, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Malowopati Bojonegoro, Pradia Suara Tuban, dan juga Ersal Nganjuk. Dan saya Billy Potopai juga harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara